Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman semua. Jadi ini adalah ringkasan perjalanan saya ke Bajawa dari Ruteng. Bajawa itu ada di Kabupaten Ngada. Jadi saya menggunakan motor kesayangan saya, R15 Fitri, sendirian ke sananya. Nah, perjalanan ini dimulai di Ruteng. Ruteng itu ibu kota Kabupaten Manggarai. Nah, sekarang sebenarnya saya ada di kampung Bealaing, sudah masuki wilayah Manggarai Timur. Nah, setelah Bealaing ini kita akan memasuki kawasan Danau Ranamese. Danau Ranamese ini memang terkenal dengan kabutnya yang cukup tebal sebenarnya. Cuma waktu saya lewat itu tidak terlalu tebal kabutnya. Dan di kiri kita itu kita bisa lihat ada gerbang masuk ke area Ranamese. Nah, jalan untuk menuju Bajawa itu kita harus riding dari Ruteng ke arah timur sekitar 136 km yang bisa ditempuh selama kurang lebih 4 jam lah dengan motor. Ya, sekarang saya sudah sampai di Borong, ya ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Jadi gini teman-teman, dulunya itu Manggarai itu sebenarnya cuma ada satu. Kemudian itu dibagi menjadi 3, yaitu Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo, Manggarai dengan ibu kotanya Ruteng, dan kemudian Borong, Manggarai Timur, ibu kotanya Borong. Nah, bahas-bahas soal jalan tadi, jalan dari sana itu ya mulus lah sampai sini, dan tikungan-tikungan itu membuat perjalanan itu tidak bosan sama sekali. Pemandangannya juga tidak kalah menarik sih. Jadi dari tadinya ada hutan, terus sawah, kemudian kalau masuk Borong itu kita hawa-hawa pantainya itu sangat terasa gitu, karena Borong itu ada di pesisir pantai seperti Labuan Bajo gitu. Hanya Ruteng yang ada di gunung kalau dari 3 kabupaten Manggarai tadi. Nah, dari sini kita terus ke arah timur menuju Kisol, menuju ke Wairana, dan nanti kita ke Bailengga. Nah, di Bailengga ini sendiri ini ada satu tempat yang cukup terkenal, yaitu Padang Tanjung Bendera. Kira-kira seperti inilah gambarnya. Saya pernah ke sana juga. Nah, di Bailengga sendiri juga ada terletak sungai Waimokel yang merupakan batas paling timur dari Kabupaten Manggarai Timur. Dulunya Kabupaten Manggarai. Ini batasnya dengan Kabupaten Ngada. Ini dalam lagu Manggarai itu sering disebut Manggarai Tanah G, Selat Sape Rahit Salen, Waimokel Awon. Yang artinya itu Manggarai itu sebenarnya dibatasi oleh Selat Sape di bagian barat dan Waimokel di sebelah timurnya. Ya, lanjut. Ini kita sudah masuki Kabupaten Ngada. Ini di Aimere. Di sini ada satu pelabuhan feri yang sering dipakai oleh orang-orang Flores Barat lah, Manggarai dan sekitarnya, untuk menuju Kupang. Nah, biasanya teman-teman yang pergi merantau atau kuliah di Kupang itu menggunakan pelabuhan ini itu sebagai tempat mereka untuk ke Kupang gitu. Selain itu, Aimere juga terkenal dengan sopi atau araknya, yang menurut para arak ekspor itu ini adalah salah satu arak yang terbaik. Ya, kurang tahu sih. Saya tidak terlalu banyak bisa menilai soal arak-arakan, tapi katanya memang ini yang salah satu yang terbaik lah. Nah, dari jalan lurus ini tuh
Ketika kita mentok itu nanti ada satu pertigaan persimpangan, kita ngambil kiri ke arah Bajawa. Di situ ada pelangnya juga sih. Ya, jalan dari Aimere ke Bajawa itu asik sekali teman-teman. Tikungannya bagus-bagus, pemandangannya bagus banget, dan ini tuh membuat perjalanan itu tidak membosankan sama sekali. Ya mungkin ini itu cocok untuk ngabers-ngabers buat Sanmori kali ya, nikung-nikung biasa kan. Ya tapi memang ada beberapa ruas jalannya itu yang masih kecil, bahkan terlalu kecil sehingga menyulitkan kita untuk bahkan sekedar untuk mendahului kendaraan lain itu agak susah. Karena memang tikungannya tuh banyak banget dan susah kita untuk melewati kendaraan lain gitu. Cuma memang sudah ada banyak pembangunan jalan, perluasan jalan khususnya dari arah Bajawa. Itu sudah ada banyak ruas jalan yang diperlebar juga gitu. Jadi semoga setelah ini tuh sampai Aimere dan yang ke Ruteng juga itu diperlebar juga jalannya biar lebih asik jalannya gitu. Should get going, start running, but I'm not supposed to run when I'm falling. When I'm falling, I don't wanna get in trouble. See where you stand, I don't wanna see you crumble. To recall what we meant, all the words you never said, all the questions in my head, 'cause you're trouble, yeah. Dan ya setelah beberapa jam di jalan sampailah saya di kota Bajawa. Nah di sini nanti saya berencana untuk camping di Bukit Wolobobo. Nah dari Bukit Wolobobo ini sebenarnya kita bisa lihat Gunung Inere langsung full, dan di sini kita bisa
sunset dan sunrise juga, itu bagus banget. Nah karena memang ini pertama kalinya saya mau ke Wolobobo, jadi saya tidak tahu persis tempatnya itu di mana gitu. Saya hanya modal Google Maps saja, dan ya seperti biasanya ternyata saya hampir disesatkan oleh Google Maps. Bukan disesatkan sih sebenarnya. Google Maps itu kan sering menunjuk jalan yang menurut dia paling singkat, dan ya kita tidak tahu persis kondisi jalannya gimana gitu. Dan memang maps terbaik itu sebenarnya tetap adalah warga setempat ya teman-teman ya. Jadi waktu saya berhenti tuh ada beberapa ibu-ibu yang kebetulan lewat, jadi saya bertanya di mana Wolobobo. Jadi mereka bilang udah mas, putar balik saja, ngambil jalur yang menuju ke arah ND, nanti ada satu pertigaan ke kanan yang ada tulisannya Puncak Wolobobo gitu. Nah sebenarnya jalan yang saya lewati tadi itu jalan menuju Bena. Tapi katanya kalau dari situ nanti kalau kita ambil kiri menuju ke arah Wolobobo, jalannya tuh masih jelek gitu. Beda dengan jalan yang ini yang cukup mulus gitu. Jadi saya balik lagi menuju jalur Bajawa ND, kemudian mencari pertigaan tadi. 'Cause I got a million reasons to keep holding on. Yeah, I got all that it takes to win and overcome. What I got is just a feeling, but it's so strong. It goes on and on, on and on. There's something going on inside of me. I feel it growing stronger every beat. I never just believe in what I see, 'cause I can feel the energy. Ternyata jalan menuju Wolobobo itu kalau lewat sini tuh cukup bagus ya teman-teman. Jadi saya bilang cukup itu karena memang ya tidak semuanya bagus-bagus kayak di aspal gitu. Ada beberapa yang aspalnya sudah lepas gitu. Cuma memang tidak parah, tidak sampai yang menyulitkan mobil atau motor untuk lewat. Ini masih masuk akal lah, makanya saya bilang cukup. Dan ini menunjukkan bahwa memang tempat ini cukup serius diurus oleh para pengelola ya, antara pemerintah atau oleh warga setempat yang mengelola tempat ini gitu. Dan oh iya, hampir lupa, Bajawa itu kan kota di atas gunung ya, jadi udaranya sangat dingin teman-teman. Kalau ke Bajawa itu jangan lupa bawa jaket yang agak tebal lah, apalagi kalau camping ya, usahakan bawa perlengkapan camping yang bener gitu. Jadi bawa sleeping bag juga, bawa tenda, bawa kompor, jangan sampai nanti kelaparan kalau malam. Karena memang ya walaupun ini tidak jauh dari kota, tetap saja kalau malam kan mungkin saja sudah pada tutup dan kita sulit untuk menemukan makanan kalau kita tidak ada persiapan gitu. Dan di Wolobobo ini juga anginnya cukup deras kalau di atas, jadi ya harus bawa tenda juga yang proper gitu. Yeay, Wolobobo sampai juga. Oh, praktis. Oke, jadi ini di puncak Wolobobo. Saya lagi bikin time lapse di situ, barang-barang di situ. Kayaknya saya bakalan bikin time lapse satu lagi di mana pakai GoPro. Itu tadi pakai DSLR di situ sampai malam nanti. Lumayan lah. Terus saya mau simpan GoPro di sana, buat ngambil gunungnya aja. Sunsetnya bagus banget. Yeah, believe me, I guess I take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by.
was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want. Oke, selamat pagi dari Wolobobo. Jadi tadi saya bangun pagi jam 5 untuk ambil time lapse ini Nerie. Tapi karena tadi belum ada, jadi mataharinya belum kena gunungnya, jadi saya tunggu juga. Dari tadi time lapse dari yang belum ada mataharinya sampai kena mataharinya. Sini pemandangannya. Ya mungkin kalau dari GoPro emang jauh, tapi sebenarnya ini gunungnya dekat sekali. Sunrise-nya dari sana. Ini saya sudah beres-beres sebenarnya, sudah selesai. Jadi setelah ini mau ke tempat lain, ke air terjun Ogi mungkin. Saya baru lanjut lagi. Jadi ini saya ada di tempat paling ujung nih. Dari sana kan ada jalan setapak, nanti lurus sampai mentok. Nah di depan sudah jurang sebenarnya. Ini langsung ke gunungnya. Dan beruntung cerah sekali hari ini. Terima kasih Tuhan, cerah sekali. Apalagi ya, kayaknya itu aja dulu. Bye. Yuk, saatnya balik. Jadi tadi malam ngecamp di situ di luar, bisa yang saya bilang bayar 50.000 itu. Saya kemarin pinjam tenda di Ruteng di teman-teman Sunrise Camp. Nanti saya kasih Instagramnya. Jadi teman-teman yang sekitaran Ruteng, kalau mau pinjam tenda dan alat-alat camping, bisa hubungi teman-teman di Sunrise Camp. Keren, thank you Sunrise Camp. Kalau tidak ada tenda kemarin saya harus nginap di bawah dan di Bejawa. Dan ya kemungkinan tidak dapat sunrise juga, karena kan jauh dari bawah. Ya demikianlah perjalanan saya ke Bajawa kali ini teman-teman. Tidak banyak yang saya explore juga sebenarnya. Dari Wolobobo itu saya sempat ke air terjun Ogi, itu tidak jauh dari kota Bajawa juga, dan jalannya juga gampang gitu ya dicari. Terus dari air terjun itu sudah sekitar jam 12-an, saya sempat makan siang. Saya rencananya itu sebenarnya pengen pulang lewat Riung, Pota, Reo, kemudian ke Ruteng, itu lewat jalur utara. Tetapi saya rasa waktunya tidak cukup, harus muter, dan kemudian saya memutuskan untuk pulang lewat Aimere lagi. Dan saya memang sudah capek sekali. Sebenarnya perjalanan ini tuh aslinya itu saya pengen ke Larantuka, cuma ternyata mampunya cuma sampai Bajawa karena memang motornya juga tidak proper. Ya begitulah, mungkin next time saya pakai motor yang lebih bagus buat touring jauh maksudnya, dan bisa keliling Pulau Flores. Demikian teman-teman, ciao. You always pick me up